warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila, biasa dipanggil Dea dengan NIM 2301740, Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sinopsis dan unsur-unsur dalam novel Partikel. Novel Partikel karya Dewi Lestari merupakan novel seri keempat yang menceritakan tentang perjalanan hidup dari seorang tokoh bernama Zarah Amala. Kisah Zarah berawal dari sebuah desa kecil yang berada di pikiran kota Bogor. Zarah kecil ini diceritakan dengan sosok gadis yang sangat dekat dengan ayahnya yang bernama Firas. Firas adalah seorang dosen di salah satu institut perguruan tinggi yang ada di kota Bogor. Meskipun ayahnya seorang dosen, tapi sejak kecil Zarah tidak pernah menempuh pendidikan formal seperti anak-anak lainnya. Ia hanya mendapatkan pelajaran dari ayahnya. Karena hal inilah Firas mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Balik hubungan Zarah dengan ayahnya, ada sebuah misteri antara hubungan Firas dengan sebuah tempat angker yang ada di desanya dan ditakuti oleh warga desa. Lalu keluarga Firas mendapatkan tragedi demi tragedi yang membuat Firas harus membawa Zarah ke sebuah pelarian yang panjang. Ketika Zarah kecil, ia tinggal di sebuah rumah kecil yang berada di dekat kampung Batu Luhur, sebuah kampung yang tidak jauh dari kota Bogor. Ibu Zarah yang bernama Aisyah berasal dari keluarga keturunan Arab. Kemudian ia menikah dengan kakak tirinya bernama Firas. Firas adalah seorang laki-laki asli Indonesia yang memiliki pemikiran yang berbeda. Meskipun ia sangat membenci pendidikan yang berstruktur, meskipun ia sebenarnya mengajar sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor. Firas bersikeras untuk tidak memberikan pendidikan formal kepada putrinya, yaitu Zarah. Firas adalah seorang ahli ilmu jamur yang meneliti fungi. Di sisi lain, Batu Luhur memiliki sebuah takhayul tentang bukit dengan pohon lebat, yaitu Bukit Jambul. Karena suatu takhayul, masyarakat dilarang untuk pergi ke bukit tersebut, namun Firas tetap nekat untuk pergi ke bukit tersebut dan ia mulai memiliki dunianya sendiri. Di saat ibu Zarah mengandung adik Zarah, Firas tetap nekat pergi ke Bukit Jambul dan tidak pulang selama berhari-hari. Namun ketika adiknya Zarah lahir, ia terkena penyakit Harlequin ichthyosis yang akhirnya merenggut nyawa sang adik. Warga kampung pun mulai menyalahkan Firas karena ia telah menjadi orang sesat dan menelantarkan keluarganya. Pada suatu hari, Firas mengajak Zarah untuk melaksanakan ujian dengan melangkahkan kaki ke Bukit Jambul. Setelah memberitahu Zarah tentang Bukit Jambul, Firas pun menghilang. Setelah Firas hilang tanpa kabar, Zarah pun mulai mengumpulkan catatan sang ayah dan akhirnya ia mengetahui bahwa Firas telah bertemu dengan makhluk lain yang bukan manusia. Zarah pun akhirnya menemui jalan buntu dan memilih untuk bersekolah ke sekolah formal lainnya seperti anak-anak lainnya. Tapi Zarah dicap sebagai anak yang tidak bermoral dan tidak punya agama karena orang tuanya, yaitu Firas, tidak mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya sewaktu kecil. Akhirnya Zarah pun memiliki teman, yaitu seorang gadis dari Nigeria yang bernama Koso. Koso pun mengidap penyakit disleksia. Akhirnya Koso harus pindah ke London. Pada suatu hari, Zarah mendapatkan sebuah kamera terbaru, yaitu kamera Nikon FM2T yang dikirimkan oleh anonim. Ia pun memutuskan untuk belajar tentang kamera tersebut bersama Pak Kas, yaitu teman ayahnya. Tidak lama kemudian, Zarah akhirnya memenangkan lomba fotografi dengan hadiah pergi mengunjungi tempat konservasi orangutan yang berada di Tanjung Puting, yaitu Kalimantan.
Di sana Zara menetap sebagai bagian tim konservasi yang berada di bawah pimpinan Dr. Inga, yaitu seorang ahli asal Kanada yang dimana ia mengadopsi seekor orangutan bernama Sarah selama 3 tahun. Di kesempatan tersebut pula akhirnya Zara belajar untuk bertahan hidup di alam liar. Di Tanjung Puting, Zara tidak hanya konservasi saja, tetapi tempat Zara berkenalan dengan Paul atas bujukan Dr. Inga mengundang Zara untuk pergi ke London, sebuah tawaran yang akhirnya Zara terima. Di London, Zara menetap bersama Paul, Zach, dan tim A mereka, yaitu sebuah perkumpulan juru potret yang berada di bawah naungan Paul. Zara pun berlatih menjadi guru potret alam liar profesional dan mengunjungi berbagai negara. Ketika berkunjung ke pameran foto The A-Team, Zara jatuh cinta dengan Storm Batley, seorang juru fotografi fashion, dan keduanya pun menjalin hubungan romantis. Selain itu, Zara juga dipertemukan kembali dengan sahabatnya yaitu Koso. Pada saat di London, Zara pun mendapatkan info dari Paul bahwa alamat kamera Nikonnya terlacak pada seseorang yang tinggal di daerah Glastonbury yang sedang menggelar sebuah simposium. Di simposium tersebut, Zara akhirnya bertemu dengan pengirim misterius kamera Nikonnya, seorang bernama Simon Hardiman asal Indonesia. Hardiman mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu dari sedikit orang yang mempercayai akan alam asing, serta ia berkorespondensi sebelumnya dengan ayah Zara yaitu Firas. Sebelum Zara ke London, Zara sempat mendapat kabar dari sang adik yaitu Hara. Ia memberitahu kepada Zara tentang ibunya yang akan ingin menikah kembali dengan pria yang ia cintai. Dengan berat hati Zara menerima, tetapi demi kebahagiaan sang ibu, Zara menerimanya. Berkat bantuan Paul, Zara menemukan jejak seorang bernama Simon Hardiman di Glastonbury. Simon diduga adalah orang yang mengirim kamera untuk Zara. Simon dan Firas memiliki hubungan pertemanan. Simon berencana membantu penelitian Firas tapi belum sempat terwujud. Dengan menggunakan bantuan tanaman entheogen, diyakini Firas menjadi kunci terbukanya dimensi lain. Zara melakukan percobaan pertamanya. Simon dibantu oleh shaman bernama Hauque mengawal proses tersebut. Sebuah kabar duka dari Indonesia terpaksa interupsi proses mereka. Zara pun kembali ke Indonesia. Di perjalanan ia menemukan sepucuk surat misterius ditujukan kepada seseorang yang disebut partikel. Zara tahu surat itu ditujukan kepadanya. Sementara itu di Bandung, Elektra akhirnya bertemu Bodi. Salah satu kontak singkat membuat mereka tersadar pertemuan mereka adalah awal dari pertualangan baru. Oke, kali ini saya akan membahas unsur intrinsik. 1. Tema. Tema yaitu dalam novel Partikel adalah tentang pertualangan seorang anak perempuan yang bernama Zara untuk mencari ayahnya dengan menjelajahi dunia berbekal dari 5 jurnal ayahnya dan melibatkan diri sebagai fotografer. 2. Tokoh dan penokohan. 1. Zara. Tokoh Zara dalam novel itu memiliki watak sebagai perempuan yang sangat mandiri, pantang menyerah, pintar, setia kawan, peduli, rajin, pemberani, dan penyayang, bijaksana, dan hobi fotografi. Yang kedua, Firas, yaitu ayahnya Zara. Firas memiliki karakter penyayang, pintar, baik, sangat terobsesi pada fungi. 3. Aisyah, ibu Zara. Ibu Zara memiliki karakter yang baik, penyayang, cantik, tegas, perhatian. Keempat, Hara. Hara yaitu adik dari tokoh Zara. Hara memiliki karakter yang tegas, tegar, patuh, penyayang, pintar, dan bersifat dewasa. Yang kelima, Abah, yaitu kakek Zara. Abah memiliki karakter baik, tegas, religius, dihormati, dan mau mengabdi.
mengabdi. Abah merupakan ayah kandung dari tokoh Aisyah dan ayah angkat dari tokoh Firas. Yang keenam, Umi, yaitu nenek Zara. Umi juga merupakan ibu kandung dari tokoh Aisyah dan ibu angkat dari tokoh Firas. Umi memiliki karakter religius. 7. Koso. Koso adalah teman Zara yang memiliki penyakit disleksia. Ia sangat pandai dalam berolahraga. Ia baik tapi dia pengkhianat. Kedelapan, dengan tokoh Pak Kas. Pak Kas memiliki karakter yang baik, perhatian, suka menolong, seorang fotografer juga merupakan pendengar yang baik. Kesembilan, Asep. Asep memiliki rambut kribo dan berbadan kurus, karakternya baik dan suka membantu. 10. Strom. Strom adalah pacar Zara. Ia memiliki karakter yang baik, romantis, berkarisma, juga berpengkhianat karena Strom berselingkuh dengan Koso, yaitu sahabatnya Zara. 11. Paul. Paul merupakan tokoh yang berprofesi sebagai seorang fotografer dan memiliki karakter yang baik, perhatian, penyayang, peduli, dan ramah. 12. Zaj. Zaj merupakan teman Zara. Ia memiliki karakter yang baik dan ceria. 13. Gary. Gary adalah merupakan teman Paul juga berprofesi sebagai seorang fotografer yang baik, rapi, dan penakut. 14. Bu Inga. Ibu Inga memiliki karakter yang baik, pintar, penyayang, ramah, dan sangat perhatian. 15. Pak Simon. Pak Simon memiliki karakter yang baik, sangat ramah, tegas, dan bijaksana. Yang ke-16 yaitu Hai Kei. Memiliki karakter yang baik, rela berkorban, dan peduli. Hai Kei merupakan orang yang membantu Zara untuk mencari ayahnya. Yang ketujuh yaitu Tanjung Harapan. Dikutip dalam novel Partikel halaman 204, yaitu Tanjung Harapan persinggahan pertama. Yang ke-8, Tanjung Puting. Dikutip dalam novel Partikel halaman 231, yaitu hutan di Tanjung Puting termasuk hutan kerangas yang memiliki selapis tipis saja tanah puncak yang subur. 9. Hutan Kalimantan. Dikutip dalam novel Partikel halaman 233, hutan Kalimantan pun memiliki beruang madu. Yang ke-10 yaitu London. Dikutip dalam novel Partikel halaman 315, kupikir semua ini cukup untuk menghadapi dingin London. Yang ke-11 Apartemen Strom. Dikutip dalam novel Partikel halaman 351, dengan sopan dan manis Strom singgah ke apartemennya. Strom tinggal di apartemen keren bermodel lift dengan interior gaya industrial. Yang ke-12 yaitu Weston, yaitu dikutip dalam novel Partikel 449, bangunan secara yang tadinya diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan salah satu ningrat kerajaan Inggris. 3. Latar. 1. Latar tempat. 1. Bolivia. Dikutip dalam novel Partikel halaman 5, yaitu lebih baik aku tenggelam di sini. Taman Nasional Bolivia seluas 9.000 km persegi. Kedua, Bogor. Dikutip dalam novel Partikel halaman 10, kami tinggal di kota Bogor dekat sebuah kampung kecil bernama Batu Luhur. 3. Bukit Jambul. Dikutip dalam novel Partikel halaman 69, perjalanan ke puncak Bukit Jambul adalah ujian terbesar dari ayah sepanjang 12 tahun hidupku. Keempat, Batu Luhur. Dikutip dalam novel Partikel halaman 11, seiring waktu Abah menjadi tokoh agama sekaligus tokoh ekonomi di Batu Luhur. Yang kelima, Rumah Abah. Dikutip dalam novel Partikel halaman 89, rumah Abah telah digeledah polisi. Yang keenam, di Saung. Dikutip dalam novel Partikel halaman 140, seolah mafhum. Yang ketiga yaitu alur. Alur dari novel Partikel ini yaitu menggunakan alur maju dan mundur, yaitu campuran. Keempat yaitu menggunakan sudut pandang. Di dalam novel ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama karena Zarah menceritakan aku, yaitu pengalamannya sendiri. Yang kedua
Sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pengarang tahu segala yang terjadi pada setiap tokoh. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa sehari-hari. Namun dalam percakapan ada juga yang menggunakan bahasa Inggris serta adanya bahasa-bahasa ilmiah dalam biologi dan fisika. Dalam gaya bahasa, penulis juga menggunakan majas personifikasi dan majas asosiasi. Yang keenam, amanat. 1. Hadapi dan jalanilah hidup dengan penuh kesabaran dan pantang menyerah, karena setiap kehidupan seorang tidak selalu indah, karena kehidupan memang sulit ditebak. Yang kedua, jangan suka memaksakan kehendak. Yang ketiga, cintai dan hargailah alam sebagaimana dia melindungi kita. 4. Jadikanlah pribadi yang beragama. Kelima, jadilah orang yang setia kawan, penolong, dan pantang menyerah. Oke, kali ini saya akan membahas unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang penulis. Dewi Lestari merupakan nama pena dari Dewi Lestari yang lahir di Bandung tanggal 20 Januari 1976. Debut Dewi Lestari dimulai dari tahun 2001 dengan episode pertama novel serial Supernova yang berjudul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Disusul episode-episode berikutnya yaitu Akar pada 2002, Petir pada 2004, Partikel pada 2012. Gelombang pada 2014, serial Supernova konsisten menjadi bestseller nasional dan membawa kontribusi positif dalam dunia pembukuan Indonesia. Yang kedua yaitu nilai pendidikan. 1. Setia kawan. Hal ini terlihat saat Zarah mau mengulang di kelas 2 SMA demi sahabatnya Koso, tapi Koso tidak naik kelas karena ia mengidap penyakit disleksia, yaitu tidak bisa mengingat kalimat-kalimat yang panjang. Hal ini dikutip dalam novel Partikel halaman 129. Saya mau mengulang kelas 2 dan saya mau membantu Koso belajar, Bu. Yang kedua, nilai agama. Sudut pandang yang mengikat manusia dengan pecinta alam semesta dan seisinya. 1. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam novel Partikel, nilai keagamaan yang terkandung adalah ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting karena tanpa adanya Tuhan, semua semesta dan isinya tidak akan ada. Hal ini dikutip dalam novel Partikel halaman 103, yaitu muka Abah merah padam, ia benar-benar marah. Hari ini kamu benar-benar mencoreng nama Abah. Abah sangat malu mempunyai cucu yang sangat kafir. Yang kedua yaitu menghormati ibu. Ibu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dikutip dalam novel Partikel halaman 36, yaitu Riku aku membungkuk meraih telapak tangannya dan menyentuhnya ke dahiku, sebagaimana yang selalu kulakukan tiap kali berangkat dan pulang ke rumah ini. Yang ketiga, nilai sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku tahu sikap yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa sendiri, kita butuh bersosialisasi. Nilai sosial tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Kita harus menjaga dan bersosialisasi dengan seluruhnya. Sekian sinopsis yang saya bacakan beserta unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.